Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Gimana juga aktivitasnya guys? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai keinginan kita. Amin. Oke guys, balik lagi di channel cerita Tidur Randy bersama dengan gua Randy Yansah. Kali ini gua mau membahas tentang salah satu orang paling tajir di muka bumi. Kalian tahu Jeff Bezos? Ya mungkin sebagian kalian tahu dan juga sebagian kalian itu nggak tahu ya. Makanya kali ini gue mau ngebahas tentang dia. Memang biografi dia ini tidak terlalu banyak orang yang menceritakannya atau mencari tahu, karena mungkin memang dia orangnya nggak terlalu pengen diekspos kali ya. Jadi mungkin hanya sebagian kecil doang yang baru membahas tentang dia. Dan gue ini benar-benar ngerangkum sendiri guys untuk memberitahu kalian tentang perjalanan hidup Jeff Bezos dari juru masak di McD hingga menjadi manusia paling tajir di muka bumi. Oke, langsung kita mulai aja ya. Gue bakal bahas tentang dia dari mulai lahir dan juga ntar sampai Amazon sukses hingga seperti sekarang ini. Ini dimulai pada tahun 1964 pada tanggal 12 Januari itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Jeffrey Preston Jorgensen. Dia lahir dari orang tua yang bernama Ted Jorgensen dan juga Jacqueline Jorgensen. Jadi pada saat si Jacqueline, ibunya Jeff Bezos ini melahirkan Jeff Bezos, dia itu baru berumur 17 tahun guys. Jadi memang dia pada saat itu masih mengenyam pendidikan sekolah menengah atas lah, kalau di kita mah seperti itu ya. Dia juga melalui masa-masa sulitnya pada saat melahirkan Jeff Bezos ataupun sesudah melahirkannya. Karena pada saat itu dia tidak boleh masuk sekolah sama sekali guys. Dari pihak sekolahnya udah nggak mau tahu kayak gimana. Intinya si ibunya Jeff Bezos ini nggak boleh masuk sekolah sama bagian sekolah itu dia nggak boleh guys. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya sekolah itu mengizinkan si Jacqueline ini tetap masuk sekolah asal dia tidak boleh berbaur dengan siswa-siswa yang ada di sana gitu. Dia nggak boleh berbaur, intinya dia cuman boleh ke situ tuh buat belajar aja. Dia nggak boleh ke kantin dan tidak boleh melakukan aktivitas yang lain selain dia belajar di kelas. Dan ini sungguh memberatkan si Jacqueline ya guys. Jadi pasangan Jacqueline dan juga Ted ini sebagai orang tua Jeff Bezos pada usia segitu tidak mempunyai ekonomi yang mapan guys. Jadi mungkin kehidupannya cukup sulit pada saat itu karena mungkin kan mereka itu masih remaja ya, masih usia yang harusnya menghabiskan waktu bersama teman-teman, sekolah dengan benar, mengenyam pendidikan dengan benar, tapi mereka sudah harus menjadi orang tua. Makanya dikutipannya salah satu Jeff Bezos, dia bilang kalau kalian hamil atau misalkan melahirkan pada usia 17-18 tahun itu tidaklah keren menurut Jeff Bezos, karena dia belajar dari kejadian orang tuanya ini. Dan kemudian si Jacqueline ini selalu membawa Jeff kecil, atau mungkin masih bayi ya, dia pada saat itu dia masih bayi, selalu dibawa ke sekolahnya guys. Dengan membawa buku, membawa tas, dia terus belajar si Jacqueline ini. Namun pernikahan orang tuanya Jeff Bezos ini, si Jacqueline dengan Ted Jorgensen ini, dia tidaklah lama guys, hanya bertahan beberapa tahun aja. Dan akhirnya Jacqueline meninggalkan si Ted ini. Ted ini akhirnya menikah lagi dan juga Jacqueline tetap melanjutkan sekolahnya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan namanya Mike Bezos. Nah jadi Jeff Bezos ini, Bezosnya ini diambil nama dari ayah angkatnya ya. Jadi si laki-laki barunya ibunya ini dia ingin mengadopsi Jeff Bezos. Jadi udah dianggap seperti anak sendiri. Tidak lama dari itu akhirnya keluarganya Bezos ini pindah ke Miami.
Jadi si Jeff Bezos ini kan namanya tadinya Jeffrey Preston Jorgensen ya, tapi karena ibunya menikah dengan Mike Bezos ini, dia jadinya Jeffrey Preston Bezos kayak gitu. Jadi akhirnya dipanggil nama Jeff Bezos hingga saat ini. Jeff Bezos ini sayang banget guys sama ayah angkatnya ini, karena memang mungkin ayah angkatnya ini peduli sama dia ya, bertanggung jawab, tidak seperti ayah kandungnya yang meninggalkan dia pada saat dia masih sangat kecil banget gitu guys. Jadi ayah angkatnya Jeff Bezos ini dia merupakan seorang imigran Kuba. Jadi pada saat itu kan di Kuba itu pada zaman itu, pada tahun itu dia ada gejolak di dalam negaranya itu, dan akhirnya orang tuanya itu pengen si Mike Bezos ini tidak terjadi apa-apa dengan Mike Bezos ini. Jadi akhirnya dia diungsikan ke Amerika gitu. Akhirnya Jeff Bezos berkeluarga ini tinggal di Miami, Florida. Jeff Bezos tumbuh dari anak kecil menjadi seorang remaja yang dimana akhirnya dia berkuliah dan juga dia bekerja guys. Pada saat itu dia masih sekolah kan ya, tapi dia buat cari uang tambahan akhirnya dia bekerja di McD pada tahun 1968 menjadi juru masak hamburger di McD itu. Nah, jadi Jeff Bezos ini mungkin memang cerdas dia ya, jenius ya. Kalau nggak jenius dia nggak mungkin ya perusahaannya bisa sebesar sekarang dan juga menjadi perusahaan paling sukses untuk saat ini ya. Karena di dalam dapur itu dia belajar bagaimana dia memasak, dia bisa meminimalisir waktu dengan baik, dan juga bagaimana dia harus memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pelanggan di McD itu. Jadi di situ awal mula Jeff Bezos tahu bahwa dia tuh harus mengutamakan pelanggan, dan itulah yang dia terapkan pada saat dia mempunyai perusahaan si Amazon ini. Nah, kemudian pada tahun 1986 si Jeff Bezos ini lulus dengan teknik elektro dan ilmu komputer dari Universitas Princeton. Karena memang semenjak kecil sebenarnya si Jeff Bezos ini sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia teknologi ya guys. Jadi dia mengambil jurusan itu. Dan kemudian akhirnya dia lulus dan dia akhirnya bekerja kepada beberapa perusahaan kayak Banker Trust dan juga beberapa perusahaan lain. Dan akhirnya dia terakhir bekerja di Dassault & Co. Jadi di dalam perusahaan itu dia sudah menjabat sebagai wakil direktur ya, wakil presiden apa wakil direktur gitu ya, gue lupa. Jadi dia sudah menjabat sebagai itu kan, dia itu kan posisi yang cukup tinggi ya di dalam perusahaan, udah enak lah ibaratnya gitu. Cuman akhirnya dia tidak sengaja membaca sebuah surat kabar yang dimana pertumbuhan internet pada saat itu sungguh meledak banget guys, dan dia ingin mengambil keuntungan pada saat itu dengan internet. Jadi dia harus membuka perusahaannya sendiri di dalam dunia teknologi pada saat itu. Akhirnya Jeff Bezos resign dari perusahaan Dassault & Co. Jadi itu perusahaan terakhir dia bekerja setelah dia melalui beberapa perusahaan sebelumnya. Hebat itu Jeff Bezos. Jadi dia berani ambil keputusan. Jadi yang ada di pikiran dia tuh begini guys, lebih baik saya mencoba perusahaan saya sendiri dan mencoba perusahaan startup saya, dan saya gagal itu nggak apa-apa dibanding saya tidak mencobanya sama sekali. Karena dia tidak mau di saat usia dia menginjak tua dia menyesal karena dia tidak pernah mau mencobanya. Itu yang ada di pikiran Jeff Bezos pada saat itu. Dan pada akhirnya dia benar-benar keluar dari Dassault & Co itu. Kemudian pada tahun 1994 si Jeff Bezos ini balik ke Miami, ke Seattle, Washington waktu itu. Dia memulai Amazon ini di garasi rumahnya guys. Kalian jangan salah, banyak perusahaan besar yang dimulai dari sesuatu yang kecil. Karena Jeff Bezos ini sangat senang melakukan sesuatu yang kecil hingga menjadi besar. Dan pada saat itu dia mendapatkan pendanaan investasi sebesar $300.000 itu dari tabungan orang tuanya. Jadi memang pemodal pertama pada Amazon ini itu orang tuanya Jeff Bezos sendiri ya. Kemudian pada
Juli 1995 akhirnya Amazon menjual buku pertamanya, dan beberapa bulan setelah itu akhirnya Amazon bisa menjual produknya itu ke 50 negara bagian dan juga 45 negara di seluruh dunia. Bayangin, beberapa bulan gak sampai setahun udah bisa sebesar itu, karena kan memang waktu itu internet tuh lagi booming-boomingnya guys, lagi tumbuh-tumbuhnya pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1999 kekayaannya Jeff Bezos ini ditaksir mencapai 10,1 miliar dolar AS, atau mungkin kalau sekarang itu 150 triliunan kali ya, 150 triliunan kali ya pada saat itu. Namun pada tahun 2000 ini terjadi yang namanya gelembung.com guys. Jadi gelembung.com itu terlalu banyak perusahaan teknologi, yang dimana perusahaan teknologi ini pokoknya yang akhiran .com aja ya, misalkan Amazon.com, misalkan Google.com, ibaratnya kayak gitu, itu terlalu banyak mendapatkan investasi dari para pemegang sahamnya. Jadi mereka ingin menginvestasikan uang mereka di situ, dan perusahaan itu go public, dan mereka berpikir mereka akan mendapatkan keuntungan setelah mereka menginvestasikan itu dengan waktu yang sangat cepat. Sebenarnya hal seperti itu yang membuat perusahaan-perusahaan pada tahun itu tuh mengalami kebangkrutan guys. Jadi harga sahamnya naik ke atas. Misalnya per lembar sahamnya yang tadinya $10 jadi $100 nih. Ntar tiba-tiba yang $100 ini jadi $5. Itu yang membuat pada saat itu banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan internet mengalami kebangkrutan. Pada saat itu juga Amazon itu benar-benar dalam kondisi yang sangat tidak baik keuangannya guys. Dan itu juga menurunkan kekayaan Jeff Bezos menjadi berkurang dengan cukup drastis ya. Kemudian pada tahun 2001 akhirnya si Amazon ini mendapatkan laba $5 juta ya dari transaksi atau mungkin pendapatan perusahaan hingga $1 miliar dengan laba $5 juta. Dan akhirnya pada tahun 2002 itu dia hampir bangkrut ya, karena memang banyak banget persaingan pada saat itu. Nah, tahun 2003 akhirnya Amazon ini kembali stabil guys. Jadi perusahaannya itu ya kembali sedikit demi sedikit bisa melewati fase-fase yang sangat sulit setelah gelembung.com, persaingan yang sangat sengit, dan berbagai macam lainnya. Namanya perusahaan kan dia nggak selalu maju, pasti ada turunnya juga. Ya ini juga yang terjadi pada Amazon. Jadi Amazon ini tidak selalu maju, tapi dia juga ada beberapa kemunduran. Tapi karena mungkin kecerdikannya Jeff Bezos dengan mengelola perusahaan, akhirnya perusahaan ini bisa melewati fase-fase itu yang disebut fase-fase kritis sih kalau dalam perusahaan, yang kalau memang kita coba itu gagal dan hampir bangkrut, dia bisa membalikannya lagi. Nah, pada tahun 2003 juga pada 23 Oktober itu Amazon berhasil menjual 300.000 buku dari 130 penerbit. Dan tahun 2005 kekayaannya Jeff Bezos ini turun guys. Dari $10,1 miliar kan yang tadi gue bilang menjadi $4,8 miliar. Jadi dia termasuk jajaran 41 orang terkaya di dunia. Hebat ya, 41 orang terkaya di dunia. Di muka bumi kan ada 6 miliar atau 7 miliar orang ya. Dia bisa sampai 41 orang paling kaya dunia pada saat itu. Good job my uncle Bezos. Dan kemudian pada tahun 2011 Amazon ini memiliki kurang lebih 30.000 karyawan di Amerika Serikat. Dan 2014 Amazon ini mengeluarkan yang namanya Amazon Fire Phone. Tapi produk ini ternyata tidak laris guys, atau mungkin mengalami kegagalan pada produknya hingga Amazon rugi hingga $170 juta AS. Kalau misalkan sekarang mungkin sekitar 3-4 triliun kali ya. Gua bisa beli Lamborghini 400 Lamborghini kali ya kalau misalkan kita dibeliin ya. Hebat banget, gila. Aduh, pusing uang segitu. Nah, kemudian
Pada tahun 2016 ini Amazon memiliki kurang lebih 180 karyawan, dan 2017 Amazon mengakuisisi yang namanya Whole Foods Market sebesar 13,4 miliar dolar. Jadi itu kurang lebih, kalau 13,4 miliar dolar kurang lebih 180 triliun kali ya. Hebat banget, itu duit mau diapain ya kalau beli segitu. Kalau gue sih ya yang pasti gue mau bahagiain orang tua gue dulu ya kalau uang segitu. Dan gue bisa nyumbang banyak orang, bisa berguna buat banyak orang. Itu sih kalau cita-cita gue sih. Dan pada akhirnya tahun 2017 juga Amazon memiliki 566.000 karyawan di seluruh dunia. 566.000 karyawan. Wah, hebat banget ya. Orang punya 100.000 karyawan aja pusing. Ya kan? Buat gajinya, buat THR-nya. Jeff Bezos orang kaya mah bebas. 566.000 karyawan. Good job. Dan pada tahun 2018, setahun setelahnya itu, ternyata Jeff Bezos kekayaannya itu benar-benar meningkat drastis. Tahun 2018 itu kan dari tahun 1999 sampai tahun 2017 itu Amazon naik turun, digugat sana sini. Banyak guys gugatannya, coba di sini nggak gue jelasin, cuman Jeff Bezos tuh ahli banget buat melalui itu semua. Jadi pada tahun 1999 sampai tahun 2017 itu banyak banget yang menjalin kemitraan dengan Amazon ini. Kayak misalkan Nike, terus beberapa perusahaan besar. Jadi dia pengen menjual produknya secara original di Amazon. Makanya mereka kerjasama dengan Amazon guys. Nah, pada tahun 2018 ini kekayaannya Jeff Bezos itu sebesar 165 miliar dolar AS atau sekitar 2000 triliun lebih guys. Ini menempatkan Bezos menjadi orang paling tajir di muka bumi pada saat itu. Dan dia juga dengan Amazonnya menguasai pasar online Amerika itu sebesar 43,5%. Dan pada saat ini Amazon memiliki jutaan transaksi per harinya guys. Jadi ini ya, kenapa sih Jeff Bezos bisa kayak itu? Menurut gue sih gini, bayangin jutaan transaksi tiap harinya. Kalau misalkan satu transaksi aja, misalkan ini 1 juta nih, Jeff Bezos ngambil 2% aja, berarti kan berapa? 20.000 ya. Kaliin 1 juta transaksi itu udah berapa? Per harinya itu keuntungan dia guys. Belum lagi sahamnya naik, dia mengakuisisi beberapa perusahaan lain. Itu hebat banget kan. Jadi ini sih, lo mau ngabisin 1 miliar rupiah per hari juga itu gak akan habis-habis duitnya. Hebat banget. Tapi Jeff Bezos ini benar-benar orang yang peduli juga ya. Dengan kekayaannya segitu, dia tidak lupa dengan sesama yang ngediriin namanya Bezos Earth Fund untuk membantu menanggulangi kerusakan di bumi. Climate change gives us a powerful reason to invest in nature. In too many parts of the world, nature is already flipping from a carbon sink to a carbon source. This is a profound and urgent danger to us all. Now, in this critical year, and what we all know is the decisive decade, we must all stand together to protect our world. This $3 billion in pledges will drive a new threefold nature agenda for the Bezos Earth Fund, focused simultaneously on conservation, restoration, and food transformation. We must conserve what we still have. We must restore what we've lost. And we must grow what we need to live without degrading the planet for future generations to come. The question is simple. Will we in this room work together, do the hard work together, to gift our children and grandchildren an improving natural world? I know the answer is yes. And I look forward to working with all of you on this important and rewarding journey. Thank you.
Thank you very much, Mr. Bezos, for raising the bar. You're playing an absolutely incredible role, and we thank you for that. Dan dia juga membantu banyak anak kecil tunawisma untuk mempunyai rumah. Jadi kalau misalkan kita punya banyak uang itu enak ya, kita bisa ngebantu orang banyak, kita bisa berguna bagi dunia, bisa membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Jadi sebenarnya sih kalau memang kita mempunyai kekayaan yang berlimpah, nggak harus berlimpah sih sebenarnya. Kalau kita punya rezeki lebih ya kita bagilah buat orang. Yakin deh rezeki kita pasti bakal bertambah. Seperti itu. Balik lagi ya ke Bezos. Jadi akhirnya Bezos ini pada tahun ini, dari tahun 1999 sampai tahun ini, dia mempunyai beberapa perusahaan. Yang pertama kan Amazon, itu jual beli online terbesar di Amerika. Dan yang kedua Blue Origin. Blue Origin ini roket ya. Jadi kayak NASA gitu, dia punya perusahaan roket ini. Jadi dia pengen, jadi pada tahun 2000-an itu sebenarnya Jeff Bezos itu mendirikan si Blue Origin. Dan baru launching roketnya itu kemarin guys, bulan-bulan kemarin. Jadi setelah 21 tahun Blue Origin ini baru sukses. Gila, itu biayanya berapa itu ya. Jadi maksudnya sama si Jeff Bezos membangun perusahaan Blue Origin ini, pengen, dia punya mimpi, dia ingin keluar angkasa. Jadi pengen ada perjalanan luar angkasa dengan biaya yang murah. Itu cita-citanya Jeff Bezos. Dan dia juga mengakuisisi namanya Washington Post. Dan juga beberapa usaha lainnya ya guys, yang nggak bisa gue sebutin satu-satu karena memang agak lumayan banyak juga nih usahanya Om Bezos ini. Gue pengen suatu saat nanti seperti Om Bezos. Mimpi dulu aja ya, kan nggak ada salahnya mimpi dulu. Kalau kita nggak mimpi, kita kan nggak akan semangat. Kita nggak tahu apa yang mau kita perjuangin. Kayak gitu ya guys. Jadi gitu aja sih ceritanya buat Om Bezos. Om Bezos ini memang orang yang sangat luar biasa dan juga cerdas. Mudah-mudahan kita bisa seperti dia ya. Ambil positifnya aja, negatifnya jangan diambil. Kalau ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang, gue mohon maaf banget. Karena ini gue ngerangkum semuanya 2 hari ya, 2 harian gue ngerangkum ini semua buat ceritain ke kalian, biar kalian terinspirasi, biar kalian punya semangat yang tinggi. Karena kalau kita melihat mereka yang sukses, mereka juga jatuhnya berkali-kali lipat dari kita, capeknya berkali-kali lipat dari kita. Gitu aja untuk hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian subscribe, share, like, dan juga komen channel ini, biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari Cerita Tidur Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.